sama-sama Mbak. Oh iya Mbak, gimana kabarnya Mbak hari ini? Ya Mbak, sebenarnya saya juga merasa kurang baik hari ini. Makanya saya datang ke sini. Kalau nggak salah namanya Mbak Lia ya yang kemarin Mbak WhatsApp saya. Benar Kak, saya yang kemarin WhatsApp kakaknya. Iya Mbak. Tadi Mbak Lia mengatakan kalau kabarnya hari ini kurang baik ya Mbak. Kalau boleh tahu kurang baik kenapa ya Mbak? Iya, terima kasih ya Kak sebelumnya. Tapi saya tuh juga bingung, saya mau mulai cerita dari mana. Oh iya Mbak, perlu Mbak ketahui sebelumnya proses konseling ini adalah layanan untuk membantu konseli seperti Mbak yang sedang bermasalah. Dalam proses konseling ini, kita memegang erat asas kerahasiaan dan kontrak waktu. Sementara kontrak waktu, kita melaksanakan proses konseling selama 30 menit ke depan. Dan untuk asas kerahasiaan, konselor atau saya itu memegang erat asas kerahasiaan di mana Mbak itu nggak perlu khawatir bercerita karena yang tahu ceritanya yaitu Mbak dan saya. Dari sini mungkin bisa dipahami Mbak Lia. Oh, jadi gitu ya Kak proses konseling itu. Saya udah mulai paham sih sekarang. Alhamdulillah kalau Mbak Lia sudah paham, mungkin dari sini Mbak Lia bisa mulai menceritakan apa sih masalah Mbak Lia yang sedang hadapi sekarang. Sebenarnya gini Kak, aku tuh punya masalah sama mantan pacar aku. Baiklah Mbak Lia, kakak sangat memahami perasaan Mbak Lia. Jadi di sini Mbak Lia merasa punya masalah ya dengan mantan pacar Mbak Lia. Seperti itu ya Mbak. Iya Kak. Baiklah, mungkin Mbak Lia bisa mulai diceritakan tentang masalah yang dihadapi Mbak Lia dengan mantan pacar Mbak Lia tadi ya. Ya, jadi gini Kak, aku tuh udah pacaran lebih dari 2 tahun sama dia. Dan baru seminggu kemarin sih aku putus sama mantan pacar aku itu. Iya Mbak Lia. Terus gimana ya Mbak? Iya Kak, jadi semenjak aku putus sama mantan pacar aku yang itu, aku tuh ngerasa kayak gimana ya, hampa banget. Aku tuh ngerasa kehilangan karena emang aku udah jalanin hubungan sama dia tuh lebih dari 2 tahun juga, udah cukup lama. Jadi kayak aku tuh ngerasa apa ya, sakit hati banget gitu sama mantan saya itu. Kira-kira kalau kakak boleh tahu, apa sih yang membuat Mbak Lia itu merasa sakit hati sama mantan pacarnya Mbak Lia? Iya Kak, jadi dulu tuh mantan aku tuh pernah selingkuh. Dan itu pun nggak cuma sekali. Dulu tuh pernah yang pertama tuh udah aku maafin kan Kak. Lalu tuh lama-lama tuh dia tuh ngulangin lagi yang kedua kalinya. Sampai akhirnya udah aku maafin lagi Kak. Lalu yang ketiga kalinya, yang terakhir itu eh, dia tuh ninggalin aku. Dia tuh ketahuan selingkuh, lalu dia tuh ninggalin aku sekarang. Dan aku tuh jadi ngerasa kayak nggak percaya sama laki-laki karena laki-laki tuh kayak pembohong gitu Kak. Apa ya Kak, hidup aku sekarang tuh jadi kayak berat banget gitu. Mbak Lia tadi mengatakan bahwa hidup Mbak Lia itu terasa berat ya sekarang. Mungkin Mbak Lia bisa jelaskan maksud dari perkataan Mbak Lia tersebut? Iya Kak, jadi saya tuh ngerasa masalah ini tuh jadi nambah beban hidup di saya. Saya tuh ngerasa kayak lebih pengen sendiri, saya jadi pendiam dan saya pun jadi agak lebih tertutup gitu. Dan aku tuh juga mikir sekarang itu kalau laki-laki tuh semua sama aja gitu Kak. Alasan apa sih yang membuat Mbak Lia itu beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama? Iya Kak, jadi menurut saya sekarang tuh semua laki-laki tuh sama aja. Kayak sama aja nyakitin perempuan doang. Sampai saat ini pun aku juga sekarang udah jarang berteman sama laki-laki, udah kayak sulit percaya sama laki-laki. Dan sampai sekarang pun saya juga agak mulai susah buat buka hati sama laki-laki. Seandainya saya nggak bertemu sama laki-laki kayak gitu, mungkin hidup saya nggak akan seperti ini Kak. Nampaknya Mbak Lia ini punya pemikiran kalau misalnya Mbak Lia tidak bertemu dengan mantan Mbak Lia tadi, Mbak Lia tidak akan jadi seperti ini ya Mbak. Iya Kak, saya tuh jadi benci sekali sama mantan saya yang kemarin tuh. Saya tuh jadi trauma sama teman-teman laki saya. Memangnya saya salah apa ya Kak? Sampai dia tuh tega banget ngelakuin hal yang kayak gitu sama aku. Baiklah, saya memahami perasaan Mbak Lia.
Sampai sini Mbak Lia menginginkan apa ya dari proses konseling ini? Saya ingin nyelesain masalah ini kak, saya nggak mau jadi nambah beban di hidup saya. Emang saya salah ya kak kalau saya berpikir bahwa semua laki-laki itu nggak bisa dipercaya? Baiklah, jadi masalah yang sedang Mbak Lia hadapi sekarang ini adalah susah untuk percaya dengan teman laki-laki Mbak Lia, dan Mbak Lia sekarang sulit untuk berteman dengan Mbak Lia. Karena Mbak Lia ini beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama ya Mbak, dan mengecewakan. Betul begitu Mbak Lia? Iya kak, bener kayak gitu. Ya baik, sekarang kakak mau menanyakan apakah semua laki-laki itu sama menurut Mbak Lia? Kalau dilihat dari segi fisik sama segi sifatnya itu apakah sama ya Mbak Lia? Kalau menurut saya sih ya jelas beda kak. Kira-kira menurut Mbak Lia apa sih yang membedakan dari mantan Mbak Lia dan teman-teman laki-laki Mbak Lia ini? Ya jelas beda kak. Mantan saya tuh cuma ngecewain saya aja. Kalau teman-teman yang lain itu enak diajak bicara, buat santai-santai, ngobrol bareng, itu seru kak. Begitu. Jadi sekarang mantan Mbak Lia itu tetaplah mantan Mbak Lia, dan teman-teman Mbak Lia itu juga tetaplah teman-teman Mbak Lia. Mereka kan berbeda dari segi fisik maupun sifat. Jadi apa yang dilakukan mantan Mbak Lia itu akan berbeda juga dengan apa yang dilakukan teman-teman Mbak Lia. Iya kak, saya memang sadar kalau mereka itu berbeda, tapi saya tuh juga selalu berpikiran negatif. Sekarang coba Mbak Lia pikirkan, kalau misalnya Mbak Lia dalam masalah ini tetap berpikir negatif, apakah itu bisa membuat Mbak Lia menjadi lebih baik lagi? Enggak kak, saya tuh harus berubah. Perubahannya seperti apa ya Mbak? Mungkin Mbak Lia bisa jelaskan? Ya kak, saya tuh juga harus berusaha buat nggak mikir negatif thinking lagi tentang teman-teman laki saya. Dan saya tuh kayak mencoba berpikir positif gitu sama semua teman-teman laki-laki saya, bahwa dan saya juga nggak boleh berpikiran kalau semua teman-teman laki saya tuh kayak mantan saya itu. Alhamdulillah, kalau Mbak Lia mau berubah lebih baik lagi, kakak akan selalu mendukung. Tetapi dengan keputusan yang Mbak Lia ambil, apakah Mbak Lia tidak merasa menyesal? Enggak kak, saya nggak pernah nyesel. Saya tahu saya harus berubah. Bagus sekali Mbak Lia. Mbak Lia sudah bisa menemukan pikiran yang positif untuk teman-teman laki-laki Mbak Lia. Nah, mulai sekarang Mbak Lia juga bisa mulai berkomunikasi kepada teman-teman, khususnya yang laki-laki. Apakah Mbak Lia bisa melakukannya? Iya kak, saya yakin saya bisa. Baiklah Mbak Lia sekarang sudah mampu menghadapi masalah Mbak Lia dan mengubah pikiran negatif dari teman laki-laki dan mantan Mbak Lia menjadi pikiran yang positif. Karena Mbak Lia ini menganggap bahwa semua teman laki-laki itu sama seperti apa yang dilakukan oleh mantan Mbak Lia. Kemudian sekarang Mbak Lia sudah mempunyai niatan untuk berteman dan berkomunikasi dengan teman-teman laki-laki Mbak Lia untuk bercanda dan bergurau. Benar begitu ya Mbak Lia? Iya kak, terima kasih ya kak. Sampai di sini bagaimana ya perasaan Mbak Lia setelah proses konseling ini? Saya jadi ngerasa lebih lega sih kak, dan saya juga udah mulai tahu apa aja yang harus aku lakuin. Sekali lagi makasih ya kak, ini juga berkat bantuan konseling dari kakak juga. Iya, sama-sama Mbak Lia. Sampai di sini nampaknya kita sudah berbincang-bincang selama 10 menit ya Mbak Lia. Sampai di sini mungkin ada yang ingin Mbak Lia sampaikan lagi kepada saya? Nggak ada sih kak, saya rasa udah cukup. Baiklah Mbak Lia, mungkin sampai di sini wawancara konseling kali ini kita akhiri saja ya Mbak Lia. Semoga apa yang telah kita bicarakan itu menjadi bermanfaat buat Mbak Lia ya. Iya kak, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya kak. Iya, sama-sama Mbak Lia, silahkan. Baik kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya kak. Makasih ya kak. Iya. Permisi. Breng.